Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang four perspective on organization and communication. Langsung saja sebagai berikut. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa teori. Di mana mengapa teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori bersifat parsial. Kondisi utama teori ini yaitu keterpihakan. Teori ini hanya menceritakan sebagian dari cerita. Yang kedua, teori bersifat partisan, di mana tergantung pada kepentingan seseorang atau keberpihakan. Teori ini dapat dilihat sebagai satu dari tragedi atau kesempatan. Kemudian yang ketiga itu ada teori bermasalah, di mana teori ini mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada yang bisa dijawabnya. Selanjutnya yaitu pendekatan metode klasik, di mana bagian ini membahas evolusi ide dari abad ke-18 hingga masa-masa yang lebih baru, dimulai dengan sifat organisasi pra-industri dan diakhiri dengan puncak era klasik, revolusi percobaan Indus. Kemudian selanjutnya ada dari kekaisaran ke hierarki, di mana dari abad ke-18 ini hingga awal abad ke-20 organisasi di masa dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial menurut Ross pada tahun 1989. Selanjutnya ada dari perlawanan ke dominasi, di mana perlawanan terhadap dominasi dapat didefinisikan sebagai tindakan apapun dari pihak individu yang tertindas untuk mengurangi batasan yang diberikan kepada mereka oleh mereka yang berkuasa. Seperti itu. Perkenalkan, saya Muratu Nurfadilah, NIM 191138. Selanjutnya, yakni revolusi industri, di mana revolusi industri ini ditandai dengan munculnya mesin dan metode produksi modern, serta munculnya birokrasi pabrik. Nah, pada revolusi industri ini, organisasi kerja dan komunikasi di pabrik awal itu sangat dipengaruhi oleh pembagian kerja dan hierarki pada saat itu. Selain itu, revolusi industri ini juga dikaitkan dengan kebangkitan ilmu pengetahuan, di mana dengan kemunculan sains pada waktu itu diikuti juga dengan munculnya beberapa kemampuan seperti kemampuan untuk memprediksi dan juga kemampuan untuk mengendalikan. Selanjutnya, manajemen ilmiah, di mana manajemen ilmiah ini dilatar belakangi oleh adanya industrialisasi besar-besaran di Amerika Serikat dan dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor, di mana saat itu Taylor sedang melakukan studi waktu dan gerak untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pekerja yang kompeten untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dalam organisasi sendiri, prinsip ini itu kemudian digunakan dalam perencanaan hasil pabrik, kemudian mengevaluasi efisiensi pekerja dan juga melatih pekerja yang kurang tampil. Selain itu, pada model Taylor ini juga menjelaskan bahwa sistem produksi itu juga membutuhkan yang namanya pembagian kerja, kemudian rantai komando yang jelas dan komunikasi yang terbatas pada perintah dan instruksi, di mana pada model Taylor ini manajer itu hanya bertugas dalam merencanakan dan mengendalikan desain kerja saja, sedangkan karyawan sendiri itu bertugas untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen ini merupakan pandangan organisasi dan komunikasi yang berorientasi pada manajemen dan berpusat pada produksi. Selanjutnya, manajemen klasik Fayol, di mana manajemen klasik ini berkembang di Prancis bersamaan dengan berkembangnya manajemen ilmiah Taylor di Amerika Serikat. Nah, di sini Fayol mengemukakan bahwa terdapat 5 elemen manajemen klasik, yaitu perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Yang mana kemudian pada tahun 2009, Catherine Miller mengelompokkan prinsip-prinsip Fayol tersebut ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu ada struktur, di mana pada struktur di sini Fayol menetapkan hierarki yang ketat dengan rantai komando vertikal yang jelas, yang mana disebut sebagai prinsip skalar. Serta pada struktur di sini, Fayol juga menganjurkan pembagian kerja melalui departementalisasi. Kemudian yang kedua ada kekuasaan, di mana Fayol menganjurkan sentralisasi pengambilan keputusan dan menghormati otoritas. Kemudian yang ketiga ada penghargaan, di mana pada penghargaan Fayol menganjurkan remunerasi yang adil. Dan yang terakhir ada sikap organisasi, yang mana Fayol berpendapat bahwa karyawan harus mengkoordinasikan kepentingan pribadi mereka sendiri dengan kepentingan organisasi. Selanjutnya, birokrasi. Nah, di sini birokrasi muncul karena dilatar belakangnya oleh adanya konflik ideologi dan sistem partikularisme yang berlaku pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat, di mana dengan kemunculan sistem birokrasi ini diyakini dapat melindungi karyawan lebih baik daripada sistem partikularisme yang berlaku pada saat itu. Nah, selanjutnya beberapa karakteristik dari birokrasi organisasi ini dapat teman-teman baca pada slide atau layar yang sedang ditampilkan ini. Kemudian selanjutnya yaitu implikasi terhadap organisasi komunikasi. Nah,
pendekatan manajemen klasik ini memandang komunikasi sebagai alat untuk memberikan perintah, kemudian mengkoordinasikan upaya kerja, dan juga untuk mendapatkan kepatuhan dari karyawan. Di mana pada saat ini sendiri, prinsip pendekatan klasik terhadap manajemen ini masih digunakan oleh beberapa organisasi, di mana pada slide yang sudah ditampilkan di sini itu terdapat 3 contoh, yang mana salah satunya yaitu pada kemiliteran, di mana pada kemiliteran di sini masih menerapkan yang namanya pembagian kerja yang ketat dan hierarki rantai komando skala. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yudi Suroso dengan NIM 19006. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar manusia, di mana ada latar belakang sejarah dan budaya. Ada dua poin penting. Yang pertama yaitu depresi hebat, di mana depresi hebat ini menciptakan kesulitan ekonomi dan sosial bagi jutaan orang dan menyebabkan perubahan besar tentang kebijakan pemerintahan tentang jaminan sosial, bantuan publik, dan pendanaan proyek perbaikan publik. Jadi, dalam depresi hebat ini, banyak sekali manusia atau pekerja yang tidak dimanusiakan, yang akhirnya mereka merasa tertindas, bahkan hak yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat tidak dimilikinya atau tidak dijamin oleh pemerintah seperti itu. Akhirnya, masyarakat ini membuat sebuah organisasi untuk meminta hak yang seharusnya mereka terima, yaitu hak asasi manusia. Yang akhirnya, dalam organisasi ini adalah hubungan antar manusia, teman-teman, seperti itu. Jadi, latar belakang sejarah dan budaya adanya hubungan antar manusia itu terjadi saat depresi hebat, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu saat Perang Dunia Kedua, di mana kita ketahui bahwa setiap komponen dalam Perang Dunia Kedua harus saling bekerja sama untuk mencapai kemenangan. Nah, munculnya perluasan kerja baru sangat besar baik di militer maupun swasta, teman-teman, dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian Perang Dunia Kedua juga menempatkan penelitian akademis, manajer, dan personel militer dalam komunikasi langsung, teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa Perang Dunia itu sangat membutuhkan komunikasi antar segala bidang seperti itu, teman-teman, untuk mencapai kemenangan. Jadi latar belakang sejarah dan budaya adanya hubungan antar manusia itu, yang pertama terjadi karena depresi hebat, yang kedua karena Perang Dunia Kedua, teman-teman. Kemudian apakah hubungan manusia itu? Yang pertama yaitu menurut Mary Parker Follett pada tahun 1920 mengasumsikan bahwa semua orang ingin merasa bersatu terkait pada satu alasan lebih besar dari mereka yang memerintah mereka namun layak untuk mereka, teman-teman. Jadi menurut Mary Parker pada tahun 1920 menyatakan bahwa hubungan manusia itu di mana semua manusia ingin bersatu, teman-teman, dan juga merasa pemimpin mereka itu layak untuk mereka, seperti itu. Hubungan antar manusia yang dijelaskan oleh Mary Parker pada tahun 1920. Kemudian menurut Mary Parker pada tahun 1933 mengembangkan ide-ide tentang pemimpin, komunikasi, proses, dan komunitas, di mana di sini munculnya manajemen ilmiah, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu Knox pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa pandangan feminis tentang manajemen yang berfokus pada pemberdayaan pekerjaan dengan berbagi informasi dengan anggotanya, teman-teman. Jadi menurut Knox tahun 1996, seorang manajer itu harus berbagi juga informasi kepada karyawan agar mencapai kesuksesan dalam organisasi, teman-teman, seperti itu. Dan juga manajer harus mengorganisir untuk menyelesaikan tugas. Jadi di sini ada hubungan antara manajer dan juga karyawan. Jadi ada hubungan antar manusia, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menurut Mayon pada tahun 1945 yang dimana menekankan batas-batas rasionalitas individu dan pentingnya hubungan antar pribadi, teman-teman, seperti itu. Jadi menurut Mayo pada tahun 1945 ini menyatakan bahwa ada batasan rasionalisasi antar individu dan pentingnya hubungan antar pribadi. Jadi tidak melebihi batas gitu, teman-teman. Ada batasan menurut Mayo. Kemudian yang kelima yaitu menurut Sester pada tahun 1938, di mana para manajer sebagian besar adalah komunikatif dan persuasif. Jadi para manajer menurut Kester ini adalah sebagai komunikatif dan persuasif, di mana seorang manajer itu harus bisa membujuk individu untuk menarik atau menerima tujuan bersama sehingga semua bisa mengikuti tugas yang telah dirancangkan, seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu studi Hawthorne. Dalam studi Hawthorne ini dijelaskan bahwa Mayo dan rekan-rekannya itu melakukan penelitian tentang dua hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis tentang penerangan terhadap produktivitas karyawan, dan juga yang kedua yaitu lingkungan fisik terhadap produktivitas karyawan. Setelah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada pengaruh dalam kedua hipotesis ini. Sebaliknya, malah ada pengaruh antara hubungan manajer yang perhatian terhadap karyawan sehingga karyawan meningkatkan produktivitasnya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dalam studi Hawthorne ini hubungan antara manajer dan juga karyawan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas
karyawan, teman-teman. Jadi dalam studi drone ini dijelaskan mengenai hubungan manajer dan karyawan itu meningkatkan produktivitas. Jadi hubungan antara manajer dan karyawan itu juga sangat penting, teman-teman. Bukan juga, malah sangat penting, teman-teman, seperti itu. Kemudian rangkuman pengaruh budaya terhadap manajemen klasik dan pendekatan hubungan manusia untuk organisasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu tema pada manajemen klasik itu dijelaskan tentang rasional ilmiah, sedangkan hubungan manusia itu peningkatan hubungan manusia, di mana ada perbedaan rasionalisasi ilmiah dan hubungan manusia, tapi di sini sama-sama untuk meningkatkan efisien dan produktivitas, seperti itu. Kemudian cita-cita dalam manajemen klasik yaitu pencerahan, sedangkan dalam hubungan manusia itu yaitu keharmonisan atau romantis, teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk manajemen klasik itu terjadi pada saat revolusi industri, sedangkan hubungan manusia itu perkembangan psikologi, lebih ke psikologinya ya, teman-teman. Kemudian untuk manajemen klasik metode ilmiah, sedangkan hubungan manusia yaitu metode ilmiah sosial. Kemudian untuk manajemen klasik metafora dominan itu organisasi sebagai mesin yang efisien, sedangkan pada hubungan manusia organisasi itu sebagai jumlah dari hubungan, teman-teman. Kemudian untuk prinsip pendukung pada manajemen klasik itu bentuk masyarakat ideal adalah otoriter dan menghargai organisasi yang hierarkis, teman-teman. Sedangkan pada hubungan manusia itu bentuk masyarakat yang ideal adalah demokratis dan menghargai hubungan yang terbuka dan juga jujur, teman-teman. Kemudian dalam pembagian kerja dalam manajemen klasik, jika aturan diterapkan secara setara kepada semua orang, individu yang bekerja keras dan mengetahui instruksi dapat memperbaiki diri sendiri. Sedangkan dalam hubungan manusia, pembagian kerja yaitu berdasarkan negosiasi perbedaan melalui komunikasi terbuka yang sangat dihargai, teman-teman. Kemudian konflik dan berdasarkan pemecahan dalam manajemen klasik ini hubungan idealistis antara manajemen dan tenaga kerja berdasarkan kekuasaan dan uang. Sedangkan dalam hubungan komunikasi, model hubungan dialogis antara manajemen dan tenaga kerja berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, kejujuran, dan kekuasaan. Kemudian untuk penerapan prinsip-prinsip mekanik untuk organisasi dan komunikasi menyebabkan operasional metafora mesin ini pada manajemen klasik. Sedangkan pada hubungan manusia, penerapan psikologi, humanistik, dan perilaku untuk organisasi dan komunikasi menyebabkan metafora rasionalisasi operasional, seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk komunikasi bersifat top down dan berorientasi prosedural ini dalam manajemen klasik, sedangkan pada hubungan manusia ini komunikasi bersifat rasional dan berorientasi pada kebutuhan, seperti itu. Kemudian pada manajemen klasik dijelaskan tentang stabilitas paling baik diperoleh melalui kepatuhan terhadap bentuk prosedural keteraturan, sedangkan pada hubungan manusia stabilitas paling baik itu diperoleh melalui kebahagiaan rasional dan pribadi, seperti itu. Kemudian untuk keterbatasan dalam manajemen klasik itu terlalu membatasi, mendorong kepatuhan tanpa berpikir pada detail dan prosedur yang menghambat kreativitasan seseorang. Kemudian hambatan dalam hubungan manusia atau keterbatasan hubungan manusia itu keterbukaan palsu, menyalahgunakan kepercayaan atau kejujuran, dan juga persamaan kebahagiaan karyawan dengan efisien, teman-teman, seperti itu. Mungkin untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Lili Sofia dengan NIM 191094. Pendekatan yang selanjutnya ada pendekatan sumber daya manusia. Nah, pendekatan sumber daya manusia ini berkaitan dengan iklim organisasi secara keseluruhan, serta bagaimana organisasi dapat mendorong partisipasi dan dialog karyawan. Menurut 3 ahli teori paling baik, ini menangkap semangat gerakan sumber daya manusia asli, di mana ada Abraham Maslow, Douglas McGregor, dan Francis Slicker. Yang pertama, menurut Maslow Hierarchy of Needs, di mana menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia akan makanan, tempat tinggal, dan milik harus dipuaskan sebelum mereka dapat bergerak menuju pencapaian potensi penuh manusia mereka yang Maslow sebut sebagai aktualisasi diri. Seperti gambar di samping, di mana Maslow percaya setiap orang memiliki keinginan bawaan untuk mengaktualisasi diri, yaitu menjadi semua yang mereka bisa. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, mereka harus memenuhi kebutuhan yang lebih mendasar. Seperti yang pertama, ada fisiologis, di mana berkaitan dengan makanan, pakaian. Kemudian yang kedua ada keamanan, di mana berkaitan dengan tempat tinggal, keamanan dari pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga ada cinta atau love, di mana berkaitan dengan kepemilikan, rasa kasih sayang, kemudian rasa hormat oleh rekan kerja. Yang selanjutnya ada harga diri, di mana berkaitan dengan gaji, pangkat, status, dan lainnya. Barulah bisa dicapai aktualisasi diri tersebut oleh karyawannya.
Yang kedua ada McGregor's teori manajemen, di mana Douglas McGregor berpendapat bahwa pendekatan klasik adalah sebagian didasarkan pada asumsi bahwa rata-rata karyawan tidak menyukai pekerjaan dan menghindari tanggung jawab tanpa adanya kontrol eksternal. Nah, teori manajemen menurut Douglas, yang pertama ada pengeluaran usaha fisik dan mental dalam bekerja sama alaminya dengan bermain atau istirahat. Yang kedua, kontrol eksternal dan ancaman hukuman bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan upaya menuju tujuan organisasi. Yang ketiga ada komitmen terhadap tujuan adalah fungsi dari penghargaan yang terkait dengan pencapaiannya, termasuk penghargaan aktualisasi diri. Yang keempat ada rata-rata manusia belajar dalam kondisi yang tepat, tidak hanya untuk menerima tetapi juga untuk mencari tanggung jawab. Yang kelima ada kapasitas untuk olahraga, kecerdikan, dan tingkat yang relatif tinggi kreativitas dalam pemecahan masalah organisasi secara luas, tidak sempit didistribusikan dalam populasi. Yang terakhir ada dalam kondisi kehidupan industri modern, potensi intelektual dari rata-rata orang hanya dimanfaatkan sebagian saja. Yang ketiga ada Likert Principle of Supportive Relationship, di mana menurut prinsip Likert tentang hubungan yang mendukung menyatakan bahwa semua interaksi dalam satu organisasi harus mendukung harga diri dan kepentingan individu, dengan penekanan pada hubungan yang mendukung dalam kelompok kerja dan komunikasi terbuka di antara mereka. Nah, ada 4 sistem. Sistem yang pertama ada eksploitatif atau otoritatif, di mana pada sistem ini pemimpin dalam sistem ini membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah para bawahan untuk melaksanakannya. Yang kedua ada sistem benevolent atau autoritatif, di mana pemimpin mempunyai kepercayaan yang terselubung, percaya pada bawahan, memotivasi dan memperbolehkan adanya komunikasi ke atas, namun bawahan merasa tidak bebas untuk membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya dengan atasannya. Kemudian sistem yang ketiga ada konsultatif, nah di mana pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahan, biasanya kalau dia membutuhkan informasi, ide atau pendapat bawahan ini melalui konsultasi. Nah, yang terakhir ada sistem partisipatif, di mana pemimpin mempunyai kepercayaan yang sempurna terhadap bawahannya. Dalam setiap persoalan selalu mengandalkan untuk mendapatkan ide-ide dan pendapat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait popularitas awal dari pendekatan sistem untuk studi komunikasi organisasi. Sangat penting. Menurut Daniel Hans dan Robert Hans, pada tahun 1966 pada The Social Psychology, aplikasi penting dari teori untuk organisasi adalah sistem terbuka yang membutuhkan konstanta arus informasi dari lingkungan mereka, di mana organisasi menjadi suatu sistem sosial lebih dari sekedar komponen-komponennya seperti dalam sebuah pernikahan, keluarga, tim, atau bisnis. Juga hubungan sistem terjalin di antara orang-orang inilah yang membuat pengelompokan sebuah sistem. Untuk slide selanjutnya yaitu lingkungan dan sistem terbuka. Menurut teori sistem, organisasi tidak ada sebagai entitas yang terisolasi dari promosi untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana Anda akan menangani situasinya seluruh dunia? Sebaliknya, organisasi ada di lingkungan yang semakin bergejolak, yang memberikan masukan kepada organisasi dan menerima keluaran dan bentuk produk dan layanan. Agar perusahaan berhasil, berapa anggotanya harus menghabiskan banyak waktu terlibat dalam pemindahan lingkungan, tapi harus waspada dengan pesaing, pemasok, undang-undang perintah, ekonomi global, ekonomi baru, teknologi baru, perkembangan politik, dan preferensi konsumen. Hubungan organisasi dengan lingkungannya bagaimanapun tidak terbatas pada pemindaian. Sebagai sistem terbuka, organisasi juga harus bekerja dengan lingkungan untuk menjadi sukses, misalnya dengan mendirikan usaha patungan dan kemitraan. Untuk slide selanjutnya yaitu teori sistem terbuka. Menurut Lewin tahun 1997 mendorong anggota individu, apakah mereka anggota departemen atau organisasi, untuk memperhatikan pentingnya keseluruhan kesehatan ekosistem industri mereka. Sistem terbuka yang berinteraksi secara produktif dengan lingkungannya cenderung menciptakan struktur lebih sederhana untuk mengatur, sedangkan dalam sistem tertutup ada sedikit atau tidak ada interaksi dengan lingkungan dan organisasi dapat mendekati gangguan. Selanjutnya yaitu saling ketergantungan. Mengacu pada keutuhan dari sistem dan lingkungannya dan dengan hubungan timbal balik individu di dalam sistem, hubungan ini dapat bervariasi dalam hal tingkat saling ketergantungan. Dalam sistem yang saling bergantung tidak ada bagian dari sistem yang dapat berdiri sendiri. Masing-masing bergantung pada bagian lain untuk melakukan tugasnya secara efektif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bedu Wisra Mendra dengan 191199. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sasaran. Tujuan organisasi di perspektif manajemen ilmiah ini adalah pusat yang mana suatu individu dan organisasi mengarahkan aktivitas menuju program tertentu. Kemudian jika dari perspektif pengembangan, organisasi dan anggotanya dapat menyokong suatu tujuan, tetapi sangat langka tujuan mereka dapat mengaruhi perilaku mereka. Namun dari sistem terbuka, tujuan dari dinegosiasikan di antara masing-masing yang saling bergantung dan organisasi dan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian teori sistem menekankan bahwa yang bagus untuk suatu level dari sistem mungkin atau tidak mungkin baik untuk tingkat lainnya. Hal ini berhubungan dengan tujuan sendiri yang dapat memiliki perbedaan yang berbeda-beda seluruh tingkat sistem. Kemudian selanjutnya proses dan umpan balik. Sebuah sistem bukan hanya seperangkat komponen yang saling bergantung, tapi juga merupakan kumpulan proses yang saling bergantung yang berinteraksi dari waktu ke waktu. Atau proses ini adalah proses di mana timbal balik antara orang dengan orang lain atau orang dengan suatu departemen yang bisa menghasilkan sebuah perkembangan yang berarti.
Umpan balik didefinisikan sebagai sistem yang berhubungan yang menghubungkan komunikasi dan tindakan yang aman akan menghasilkan suatu output. Dalam teori sistem ada dua jenis utama yang umpan balik. Yang pertama feedback negatif yang berusaha untuk membangun kembali tujuan atau tingkat kualitas yang awalnya ditetapkan. Kemudian umpan balik positif yang mana berusaha menemukan jalan baru untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir adalah keterbukaan, keterlibatan dan kontingensi. Keterbukaan adalah bagaimana seorang bisa melihat permasalahan dari berbagai sisi dan tidak tertutup terhadap input dari berbagai pihak. Kemudian keterlibatan menurut para ahli adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Keterlibatan menurut para ahli adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Pengertian kontingensi sendiri adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tapi mungkin bisa tidak terjadi. Perencanaan kontingensi merupakan suatu upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan peristiwa ini tidak akan terjadi. Jadi sekian dari saya. Selanjutnya bisa dijelaskan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Parayuda dengan NIM 1908 1020 1110. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai banding teori sistem untuk komunikasi organisasional. Jadi teori sistem itu menarik bagi mereka yang tertarik dalam komunikasi organisasi karena menyorot pentingnya proses komunikasi dalam pengorganisasian. Selain itu, secara teoritis mampu menangkap banyak kompleksitas proses-proses. Sementara pengalaman mengajarkan bahwa komunikasi itu kompleks dan berlangsung dari waktu-waktu. Teori sebelumnya itu didasarkan pada gagasan yang terlalu sederhana bahwa komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan. Sistem idealnya itu diuji menggunakan metode statistik yang mengakomodasi banyak faktor yang berinteraksi dari waktu ke waktu. Kemudian dalam organisasi pembelajaran menurut Peter Senge, yaitu seorang ahli teori manajemen, Peter Senge 1990 membawa pemikiran sistem organisasi pembelajaran yang menunjukkan 5 fitur, yaitu berpikir sistem, kemudian penguasaan pribadi, model mental yang fleksibel, visi bersama, dan juga pembelajaran tim. Kemudian selanjutnya yaitu model pembuatan rasa dari Carl Weiss. Eksplorasi Carl Weiss tentang pembuatan akal yang dikembangkan dalam bukunya The Social Psychology of Organizing pada tahun 1979 dan Sys Making in Organization 1995 telah sangat mempengaruhi bidang perilaku dan komunikasi organisasional. Jadi menurut Weiss, organisasi ada di lingkungan yang sangat kompleks dan tidak dapat diprediksi. Pekerjaan pengorganisasian melibatkan pemahaman ketidakpastian dalam lingkungan melalui interaksi, sebuah proses yang disebut Weiss sebagai pengurangan equivokal. Kemudian menurut Weiss 1979, model pengorganisasian itu memiliki 3 bagian, yaitu penetapan, seleksi, dan retensi. Sekian dari saya, terima kasih.